Kalau kalian pengen punya habits, juga kalian punya interaksi yang positif dalam menggunakan sosial media, jangan skip video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Pojok Cerdas Inspiratif. Tentunya bersama saya Ersan Pranurditya sebagai guru informatika di sekolah SMP Prima Cendekia Islami. Dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas bagaimana caranya sosial media dapat merubah suatu pola interaksi. Tentunya yang nantinya akan berdampak positif atau juga akan berdampak negatif, tergantung terhadap penggunaan dari sosial media tersebut. Sebelum itu kita bahas dulu apa itu sosial media, ya. Sebagaimana mestinya media adalah sebuah alat di mana dia tidak memiliki value sama sekali. Dia bisa dapat bernilai benar ataupun salah, itu bukan atas alatnya, tapi atas penggunaannya. Ya, jadi seperti bagaimana developer itu menciptakan suatu platform, ya, dengan beberapa program, itu tentunya untuk memudahkan kinerja, untuk memudahkan berbagi informasi, untuk memudahkan komunikasi, interaksi dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi mereka selalu memikirkan bagaimana program tersebut untuk dapat bermanfaat bagi orang lain. Akan tetapi, penggunaan saat ini mungkin bisa berbanding terbalik terhadap betapa besar positifnya yang mereka lakukan. Ya, dengan demikian ini yang harus menjadi pembahasan yang utama atau pembahasan yang khusus bagaimana caranya kita menggunakan sosial media sebagai alat interaksi ataupun komunikasi yang sehat juga yang positif dan memberikan dampak perilaku ataupun kebiasaan yang positif. Sebagai contoh, apabila kita sering mengakses konten-konten yang tidak baik, maka secara algoritma sosial media itu akan selalu menampilkan konten-konten yang tidak baik tersebut, ya. Tapi secara kalau kalian menggunakan atau sobat PCI menggunakan sosial media dengan cara yang baik, cara yang positif, mengakses konten-konten yang positif, itu algoritma dari sosial media tersebut akan menuangkan atau memberikan, ya, memberikan konten-konten yang sangat relate, yang sangat berhubungan dengan apa yang kalian cari. Itu ada istilah khususnya yang disebut dengan filter bubble. Bagaimana ketika kalian mencari sesuatu hal di sosial media secara terus-menerus, ya, secara habit kalian mengakses itu, ya, itu akan terus memberikan algoritma sesuai dengan apa yang kalian cari. Makanya di dalam sosial media itu ketika kita ingin menilai seseorang itu green flag atau red flag, istilah bahasa gaulnya green flag atau red flag, itu bisa dilihat dari sosial medianya. Kalau ternyata sosial medianya yang tampilnya adalah hal-hal yang negatif selalu, berarti dia kemungkinan, ya, hanya kemungkinan mungkin menggunakan sosial medianya untuk mengakses hal-hal tersebut. Tapi kalau ternyata yang keluarnya adalah ceramah-ceramah gitu ya, informasi-informasi yang positif, tutorial-tutorial yang positif, atau mungkin sekarang lagi hype-nya trading-trading dan lain sebagainya dan muncul hal-hal yang seperti itu atau misalnya muncul produk-produk digital dan lain sebagainya, berarti dia menggunakannya dengan cara yang positif, ya. Selanjutnya, nih, bagaimana sekarang sosial media tersebut bisa beradaptasi, beradaptasi dari yang dulunya konvensional sekarang ke arah digital. Apa itu manfaatnya? Manfaatnya itu adalah pertama, luas, ya, sangat luas, tidak terbatas oleh geografis. Kebayang kalau zaman dulu kalau ingin mengirimkan pesan itu kita harus datang langsung atau kita bertukar pesan yang entah kapan itu pesannya secara surat akan keterima. Namun saat ini kalian bisa menggunakan sosial media itu dengan jangkauan yang luas, tidak terbatas antar negara, dan juga mudah. Dalam artian, dengan kalian sekali kirim secara real time, itu akan keterima terhadap penggunanya. Ya, dengan catatan kedua pengguna tersebut bisa
menggunakan di daerah-daerah yang bukan terbatas jaringannya atau blank spot. Apa itu blank spot? Jadi misalnya tower 1 dan tower 2 itu sebenarnya ada di tengah kota. Tapi kalian ada di tengah-tengah sini nih, ya. Di tengah-tengah sini. Ini adalah area blank spot. Jadi ke sini nggak dapat, ke sana nggak dapat. Itu area blank spot. Seperti itu ya. Lanjut, selain daripada itu juga kalian akan lebih mudah mendapatkan informasi. Contoh kalau kalian sekarang ingin belajar tentang sesuatu, kalian bisa cari langsung tutorialnya di dalam YouTube, ya. Tidak seperti zaman dulu, kita harus mencari dulu gurunya siapa ya, siapa yang akan nanti mengajarkan kita tentang hal tersebut. Nah, juga sosial media tersebut sekarang udah bisa menampilkan beberapa link yang langsung merujuk terhadap e-book gitu ya, atau buku-buku digital. Jadi sangat luas sekali sosial media. Sayang banget Sobat PCI kalau misalnya kalian tidak bisa memanfaatkan hal tersebut ke hal yang positif. Dengan sekarang banyaknya konten kreator, banyaknya produk digital, ya, banyaknya sekarang YouTuber, TikToker, Instagramable gitu yang saling berlomba untuk bagaimana caranya mereka mendapatkan engagement, ya, engagement yang sangat baik untuk mereka melakukan misalnya itu penjualan atau misalnya AdSense gitu ya. Nah, sekarang sayang banget kalau hal tersebut tidak dimanfaatkan atau kalian denial terhadap hal tersebut. Yang justru yang lebih apa ya? Yang lebih tidak baiknya apabila kalau kalian melakukannya sebagai brain rot. Apa itu brain rot? Ya, istilah baru yang disebut dengan pembusukan otak. Ya, brain rot itu terjadi apabila kalian sering mengakses sosial media yang dimana konten-kontennya memiliki edukatif yang sangat rendah, bahkan non edukatif sama sekali. Secara tidak langsung kalian scroll dengan berjam-jam gitu ya. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya menghabiskan waktu kalian dan menjadikan pemikiran kalian itu terlalu lelah ya. Karena kalian udah kelamaan dengan akses yang seperti itu, kalian pemikirannya lelah ketika dihadapkan dengan sesuatu hal yang harus berpikir secara matang atau berpikir secara analisis, itu kemampuan daya otaknya berkurang justru nantinya. Karena udah terbiasa mengakses konten-konten hal yang seperti itu. Kayak gitu ya. Jangan sampai Sobat PCI nanti melakukan interaksi sosial atau pemanfaatan sosial media dengan cara yang salah. Selanjutnya, apa sih yang akan berdampak positif di dalam sosial media gitu ya, terutama dalam interaksi. Yang harus pasti Sobat PCI ketahui, Undang-Undang ITE itu sangat tegas dan sangat jelas ya. Jangan sampai kalian melakukan cyberbullying, jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang berbau dengan SARA. Gunakanlah selalu sosial media dengan cara interaksi yang sangat bijak. Ya, sehingga apa? Sehingga terjadilah sirkulasi atau penggunaan yang positif. Sekali, dua kali, tiga kali kalian selalu menggunakan sosial media dengan cara yang baik dan benar, itu akan menjadikan lambat laun habits buat diri kalian. Seperti itu ya. Nah, pastikan juga sosial media yang kalian gunakan sebelumnya memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Jangan sampai hanya karena kalian berwaktu luang, kalian buka sosial media yang akhirnya menghabiskan waktu berjam-jam, waktu yang sangat lama hanya untuk bermain sosial media. Tentukan ketika kalian ingin mengakses sosial media tersebut, informasi apa yang ingin kalian temukan di situ. Contoh, misalnya sekarang lagi zamannya AI, perkembangan AI, Bapak pernah lihat kalau misalnya beberapa konten kreator itu sharing mengenai tutorialnya di Instagram. Ada juga yang di dalam YouTube. Atau sekarang lagi hype-nya trading. Oh,
Kebanyakan trading itu di-sharingnya di Twitter atau sekarang sudah berganti nama dengan X gitu ya. Atau juga misalnya tutorial-tutorial pemrograman. Tentunya kalau pemrograman kan punya durasi yang sangat lama. Itu biasanya menggunakan sosial media yang dimana sosial media tersebut tujuannya untuk bertukar konten, yakni adalah YouTube. Kayak gitu ya. Jadi tentuin ya, jangan sampai kita buka sosial media tanpa arah dan tujuan gitu. Dan jangan lupa untuk tegas, jangan sungkan memblokir atau bahkan melaporkan konten-konten yang negatif ya. Untuk apa? Untuk menjadikan generasi-generasi selanjutnya, untuk menjadikan masyarakat yang lebih baik, unggul, dan juga cerdas dalam mengakses konten. Laporkan saja, blokir saja, seperti itu ya. Dengan demikian, mungkin pembahasan di podcast kali ini sudah cukup. Kalian selalu standby untuk podcast di program Pojok Cerdas dan Inspiratif dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Semoga hal yang diberikan oleh Bapak ini dapat berdampak baik untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.